Shalom, selamat berjumpa di kontekstual Bible Reading. Kita melanjutkan 2 Raja-Raja pasal 5. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepadanya, hanya setidaknya uangku menghadap Nabi yang di Samaria itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, inilah dilaksanakan oleh gadis yang dari Israel. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, digoyahkannya pakaiannya serta berkata, Alahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apabila sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila Tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengabitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini di dalam hal itu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak beberapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi, bujang Elisa abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia, dan akan menerima sesuatu daripadanya.
Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat," jawabnya, "selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah meminta perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki, dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Kisah Naaman kita melihat di 2 Raja-Raja pasal 5 menunjukkan ciri di dalam perjanjian lama ada bangsa Israel dan bangsa-bangsa sekitarnya, bangsa-bangsa lain. Dan bangsa Israel inilah yang dipilih Tuhan untuk menyaksikan siapakah Allah yang disembahnya, siapakah Allah yang berkarya di dalam Israel, dan tanda-tanda mujizat terjadi, dan seperti orang-orang Mesir pun akan mengenal Allahnya Israel. Sekarang ada di 2 Raja-Raja pasal 5 menunjukkan ada Naaman, yaitu orang Aram, dan dia mengakui akhirnya bahwa tidak ada Allah lain kecuali di Israel. Dia mengakui, dan inilah yang menjadi inti untuk menyaksikan Allah Yahweh Elohim di teks ini. Nah, kisahnya, narasinya kalau kita melihat di ayat 1 sampai 7, kita tahu ada satu data. Siapa Naaman? Naaman adalah panglima Raja Aram. Dialah orang yang terpandang di hadapan tuannya, disayangi, dan oleh sebab dia Tuhan memberi kemenangan. Dia seorang pahlawan, dan ini ya posisi, status, kekayaan, dan ini kehebatan seorang Naaman. Dan ini terpandang, disayangi. Bagian orang-orang yang membutuhkan harga diri seperti Naaman ini. Tetapi Alkitab memberitahu bahwa dia sakit kusta. Di dalam perjanjian lama kita tahu bahwa sakit kusta ini tidak ada obatnya, dan dia akan lama-lama akan tangan, kaki akan rusak semuanya, dan dia sakit kusta. Di hadapan banyak orang dia terpandang, disayangi, terpuji, pahlawan, hebat, tapi dalamnya ada sakit kusta. Dan inilah hal rohani yang penting, menjadi tipe bahwa ada orang yang hebat, orang yang merasa luar biasa, tapi ingat dan sadarlah bahwa kalau dia ada dosa, upah dosa adalah maut. Sadar, setiap orang sudah kehilangan kemuliaan Allah dan sudah berdosa, maka upahnya ada kematian kekal. Bagaimana solusinya? Bagaimana mendapatkan
pentahiran, pemulihan kustanya ini. Kita melihat kisahnya, ternyata ada gadis yang ditawan menjadi pelayan Nyonya Naaman, dan dia melihat Naaman waktu buka pakaian, waktu ada di rumah ini, kasihan, dia sakit kusta, tidak ada yang bisa obati. Gadis ini bersaksi, ini orang yang penuh kasih dan memberitakan bahwa ada Nabi Elisa di Israel ini yang kalau demi Allah dia sanggup memberi kesembuhan, pemulihan, menyembuhkan dari penyakitnya ini. Ternyata Naaman mendengar ini, dia merespon bahwa berita yang baik perlu direspon. Naaman minta surat Raja Aram dan dia ke Israel. Ternyata dia salah alamat, dia kirim surat kepada Raja Israel, dan Raja Israel menyadari bahwa ini bukan yang menjadi kapasitas potensi Raja Israel untuk menyembuhkan orang yang sakit kusta. Dia koyakkan pakaiannya dan ya, dia katakan, aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku. Didengar oleh Elisa, kisah ini didengar oleh Elisa, dan abdi Allah ini katakan kepada Raja Israel yang mengoyakkan pakaiannya itu, kirimkan kepada Raja dan katanya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarkan ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada nabi di Israel. Dan Naaman datang ke Elisa. Apa yang terjadi pada waktu datang ke Elisa? Elisa tidak temui, dia hanya suruh bujangnya dan katakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali. Pesannya jelas, 7 kali mandi di sungai Yordan, maka kustanya akan tahir, tubuhnya akan pulih, jadi sehat. Apa yang menjadi respon Naaman? Kalau hanya itu, dia katakan, bukankah ada Abana, ada Papar, sungai-sungai di Damsik yang lebih bagus? Tapi pegawai-pegawainya menasihati panglima ini, katakan, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang suka kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah, engkau akan menjadi tahir. Ini hal yang gampang, tapi yang sulit adalah merendahkan diri dan menaati pesan Nabi ini. Orang yang mau tahir, orang yang mau dibebaskan dari dosa, mendapatkan pengampunan Allah, perlu terbuka hati dan merendahkan diri di hadapan Allah. Naaman akhirnya dia mau merendahkan diri dan menaati pesan Nabi. Masuklah di sungai Yordan yang pertama, kedua, ketiga, tidak ada sesuatu yang beda. Kurang satu, mungkin dia sudah bosan, tapi diingatkan oleh teman-temannya, pegawai-pegawainya, iya kurang satu. Akhirnya masuk sampai 7 kali, terjadilah mujizat Tuhan. Tubuhnya menjadi pulih dan dia bersukacita, dan akhirnya dia kembali mengaku, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah lain kecuali Allah yang ada di Israel, Allah yang menyembuhkan, Allah yang mentahirkan,
kusta itu Allah yang menyelamatkan. Dia mengakui, meyakini, menyadari Allah Israel lah yang mentahirkan kustanya. Ini satu tipe bahwa di dalam perjanjian baru ada baptisan air, yaitu bagi orang-orang yang mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, menerima di dalam hatinya Roh Kristus, dilahirkan, dimandikan oleh Roh Allah, dilahirkan dari Roh Allah. Maka orang-orang seperti ini bukan tubuhnya saja dipulihkan, tetapi dia memperoleh hidup yang kekal, memperoleh keselamatan yang kekal di dalam surga, masuk dalam kerajaan surga kalau dia percaya dan menerima Yesus. Satu-satunya tanda itu dideklarasikan dengan baptisan air. Maka langkah yang kedua Naaman bagi kita yang berdosa, karena kusta ini tipe jadi orang-orang yang berdosa, biarlah menyadari dan mengakui dengan mulut. Dia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Juru Selamat, dan menerima, percaya di dalam hatinya Yesus Kristus adalah Juru Selamatku, maka dia akan diampuni dosanya dan memberi hidup yang kekal. Dan kisah berikutnya kita melihat bagaimana Elisa dengan Naaman dan bagaimana karakter seorang nabi yang sejati. Ada teman yang memberi bisikan doktrin yang katakan antara karunia dan karakter itu bisa berjalan sendiri-sendiri. Dia dapat karunia Roh Kudus, penuh kuasa seperti Elisa di pasal 4 kemarin, dia membangkitkan orang mati, dia yang memberikan tanda mujizat, itu minyak memenuhi bencana-bencana, tapi karakternya mungkin bisa buruk, karakternya bisa menjadi pencina, menjadi bohong dan sebagainya, seringkali bisa berbeda. Tetapi di dalam kasus Naaman ini, nabi yang sejati, karunia, ia penuh dengan kuasa, tapi karakternya ia juga karakter yang baik, karakter Kristus. Kita melihat apa yang dihadapi sekarang Elisa. Naaman kembali, dia bawa persembahan cukup banyak, dia siapkan dari rumahnya, membawa upeti. Mereka sudah tahu kalau ini saya sembuh, seringkali berjanji akan memberikan persembahan, tetapi pada waktu dia menghadap Elisa, dia jawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak menerima apa-apa. Ini nabi yang disuruh Tuhan untuk memberi tanda pada Naaman. Dia dipulihkan dari tahirnya, tidak mau menerima apa-apa. Mujizat itu dari Tuhan, dia pelayannya, dia berintegritas, dia jujur, dia hidup taat pada Tuhan. Biarlah ini Naaman tahu siapa yang menyembuhkan. Bukan dia yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan. Patut dia mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan, bukan hanya untuk nabi ini. Dan Elisa menjadi contoh, dan itu tipe sebagai hamba-hamba Tuhan di perjanjian baru. Antitipenya kita bisa melihat Yesus melayani dengan kasih, tidak minta apa-apa, tapi memberikan nyawanya bagi manusia berdosa. Kita melihat rasul-rasul, Petrus, Yohanes, dia katakan, emas perak ku tak punya, tapi demi nama Yesus Kristus bangkit dan berjalan. Ini nabi yang punya integritas. Dan seringkali kita melihat faktanya. Saudara, ini fakta yang terjadi, dan seringkali
dia tidak berintegritas. Tapi kita melihat satu bujang, satu lagi hambanya Elisa, namanya Gehazi. Dia berpikir, ini Elisa ini abdi Allah sesungguhnya, Tuanku terlalu menyegani Naaman, mestinya dia terima. Dia pikir begitu, dia lari mengejar Naaman, dia yakin akan menerima itu. Dan pada waktu ketemu Naaman, dia bohong. Katanya, Tuanku Elisa menyuruh, mengatakan baru saja ada rombongan nabi-nabi ini yang membutuhkan setalenta perak dan sepotong pakaian. Nah, kita akan lihat ini apa respon Naaman. Dia kasih itu apa yang ada pada dia, dan dia berikan kepada Gehazi. Tapi Elisa tahu ini bujangnya yang bohong. Sekalipun dia kejar Naaman, dia tidak melihat. Elisa katakan, bukankah hatiku juga mengikuti engkau? Kemana engkau itu? Dari mana engkau itu? Dia tidak mengaku. Dan Elisa katakan, engkau bisa beli kebun anggur zaitun, kebun anggur, dan kambing domba, sapi. Tapi sekarang kusta Naaman akan ada padamu juga, melekat padamu dan sampai anak cucu. Ini resiko akibat seorang bujang yang bohong dan dia tidak berintegritas. Ya, dari sini kita bisa melihat, mempelajari amanat teksnya, bahwa Allah Israel satu-satunya Allah yang Maha Kuasa, yang menyembuhkan, yang menyelamatkan, yang perlu disaksikan. Dan abdi Allah harus berintegritas, berkarakter. Kemarin kita melihat berkarunia kuasa Roh Kudus, tapi berkarakter Kristus. Jika tidak, ada konsekuensinya. Aplikasinya, apakah saya selalu bersaksi tentang Yesus, satu-satunya juru selamat? Ya, bersaksi seperti perempuan gadis yang ada di rumah Naaman, seperti Elisa yang bersaksi, dan dia memperkenalkan ada Allah yang menjadi juru selamat dosa manusia. Dan apakah saya kalau sebagai abdi Allah berintegritas? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita merespon firman Tuhan dengan pujian. Berikan pada kami hati yang mengasihi. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang penuh mengenal kasih Tuhan. Mereka yang tersesat, mereka yang lemah, hati kami Yesus, berikan pada kami
pembantu Naaman yang memberitakan tentang Allah Israel, mari kita menyerahkan hidup kita, keluarga kita untuk memiliki kasih yang besar dan mau memberitakan Kristus Tuhan pada banyak orang. Kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, penuhkan kami dengan firman-Mu, penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu, penuhkan kami dengan hikmat dari surga, limpahkan kasih yang menyelamatkan, kasih agape itu kami boleh memberitakan, bagikan kepada orang-orang yang sedang mencari pertolongan, merindukan keselamatan, kepastian hidup, dan Kristus Tuhanlah yang kami saksikan, kami bagikan dengan penuh kasih, dan banyak orang boleh datang kepadamu seperti Naaman dan kemudian mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami